masuk tim SAR pada waktu sebelum kejadian Gunung Kelut. So yang diketemukan ini ada, yang nggak diketemukan ini juga ada. Si Alfi ini buat kesalahan, dia metik bunga edelweiss terperosok. Yang penting dia ini bisa hidup sampai di bawah. Langsung connect medis dan lain sebagainya, membawa rekan-rekan tim pencinta alam juga untuk menyusul. Tapi ternyata mereka sendiri juga tersasar. Perempuan dengan pakaian serba hijau dengan selendang hijau juga. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Flower TV. Di segmen mencekam kali ini kita kedatangan Mas Rudi atau yang biasa disapa dengan Mbak Smile. Beliau mempunyai channel YouTube juga, misteri ya Mas ya? Ya. Misteri, penelusuran, pokok hal-hal yang berbau mistis. Beliau juga tim SAR ya Mas ya? Ya, anggota tim SAR di Samudra 888 Samudra 888 di Malang. Jadi di sini beliau akan menceritakan beberapa kisah mistis yang dialami ketika di Gunung Arjuna. Gunung Arjuna. Oke Mas, perkenalan dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi dari Karangploso. Pengalaman saya mulai dari SMP tahun 2003, saya mengikuti organisasi pencinta alam lokal di daerah saya sendiri. Juga setelah itu belajar tentang pendakian dari organisasi-organisasi lain yang ada di Malang. Jadi mengikuti struktur keanggotaan di komunitas yang lain, juga di tim SAR Samudra 888 yang ada di Malang. Jadi seperti itu. Mungkin untuk ceritanya saya rangkum dari beberapa perjalanan, tapi ceritanya alur dari perjalanan Gunung Arjuna. Ini masuk tim SAR-nya tahun berapa? Masuk tim SAR pada waktu sebelum kejadian Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ya, jadi evakuasi korban-korban Gunung Kelut itu ikut membantu di sana. Tim SAR itu, organisasi itu sudah berdiri cukup lama, tapi saya ikutnya di kejadian itu sama pencarian korban hilang yang ada di Gunung Kembar sebelahnya Gunung Arjuna. Jadi di sana itu ada 2 mahasiswa cowok cewek yang tersesat di Gunung Kembar sebelahnya Gunung Arjuna. Sebenarnya ada 3, yang satu di bawah, terus melaporkan kejadian itu ke loket karena ada 2 temannya yang tidak kembali karena jarak bawah pos campnya itu dari puncaknya Gunung Kembar itu nggak jauh. Terus sampai sore nggak kembali, dia ketakutan, nggak berani ke atas, dia langsung lapor ke loket. Dari pihak petugas mencari di atas sudah nggak ada. Itu pertama kali saya masuk keanggotaan tim SAR, tapi hanya divisi gunung aja. Jadi kalau ada di beberapa gunung yang terdekat dari Malang ini ada korban hilang, saya ikut mencari. Kalau memang ada waktu luang saya ikut mencari. Kadang ketemu, kadang enggak ya. Bisa jadi korban ada di gunung juga hilang di gunung, biasanya seperti itu. So yang diketemukan ini ada, yang nggak diketemukan ini juga ada? Ada, jadi beda-beda cerita. Tapi kalau yang ingin saya sampaikan ini cerita tentang teman saya sendiri. Jadi teman saya sendiri kita evakuasi dengan cara kita sendiri. Kita memanggil rekan-rekan tim SAR yang gabung dengan komunitas kita. Jadi komunitas kita gabung dengan tim SAR yang biasanya kita bantu, ini saling bekerja sama. Jadi pada waktu itu teman saya namanya Ferry,
Sekitar tahun 2015. Jadi teman saya ini, si korban ini yang terceritakan ini, awal mulanya dia itu terkena sakit itu di Gunung Semeru. Jadi di Gunung Semeru ada kejadian-kejadian yang unik, dia sampai pingsan, dan terjadi setelah itu selama pendakian ke gunung manapun dia pasti akan sakit. Asam lambung akan naik, terus faktor X pun mengikuti. Jadi ada sosok-sosok yang terlihat oleh matanya. Jadi istilahnya mata batinnya itu mulai terbuka sedikit-sedikit dari kejadian awal di Semeru itu. Nah, untuk perjalanan awalnya kita naik dari loket yang sudah nonaktif. Jadi di sini di wilayah saya sendiri di Karangploso ini sebenarnya nggak ada pos perizinan. Jadi cuma warga kampung aja. Karena saya mengikuti komunitas yang cukup lama, orangnya sudah sepuh-sepuh semua, sudah tua. Jadi kita diajarkan dari awal itu lewat jalur sini. Nama organisasi kami namanya Danyangan Adventure Team. Kenapa dinamakan Danyangan? Karena kita belajarnya naik gunung itu selalu malam. Jadi disebut Danyangan. Yang naik itu 5 orang. Ini pengalaman. Jadi setiap kali pendakian itu pasti saya teliti. Dari pendakian pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya pasti beda-beda. Dan kejadian yang ini saya teliti juga, ada perbedaan apa enggak. Nah, ternyata yang ada perbedaan, kalau orang Malang atau lereng sekitaran Arjuna sendiri pasti enggak ada apa-apa. Seringnya seperti itu, enggak juga enggak ada apa-apa, enggak, tapi seringnya enggak ada apa-apa. Tapi kalau kita ngajak teman dari luar daerah pasti ada kejadian. Nah, ini pada waktu naik sebenarnya nggak ada apa-apa. Naik kita santai aja, kita berdoa dari awal, kita berangkat sampai atas. Sore ada yang namanya Curah Seriti. Ya, dari sini lewat Karangploso sini jalurnya ke atas, melewati hutan lebat yang namanya Alas Peteng. Setelah Alas Peteng barulah naik ada yang namanya Tanjakan Setan. Setelah Tanjakan Setan itu alang-alang, setelah alang-alang barulah ada yang namanya Curah Seriti. Di Curah Seriti itu pertigaan dari Karangploso sama Lawang. Arah Kebonte. Iya, jadi di situ pertemuannya. Di pertemuannya situ kita namakan Curah Seriti, bukan nama yang terdengar umum, tapi kita namai sendiri karena kita sering menemui seriti, burung seriti itu banyak sekali. Kalau sore banyak sekali. Jadi kita namai Curah Seriti. Dari situ kejadian lah. Kalau Tanjakan Setannya, kenapa dinamai Tanjakan Setan? Kalau Tanjakan Setan kurang paham. Soalnya yang menamai orang-orang terdahulu. Dari dulu sudah namanya Tanjakan Setan. Iya, menurut versi saya sendiri itu kalau dari atas kita turun itu tanjakannya sangat terjal, sangat-sangat terjal. Jadi kalau kita mau naik itu pegang kanan kiri rumput yang ada. Jadi naiknya itu nggak bisa jalan biasa, tapi harus berpegangan dengan rumput-rumput yang ada di sekitar. Setelah perbatasan hutan sama Tanjakan Setan ini sudah memasuki wilayah namanya Alas Peteng. Nah, jadi di Alas Peteng ini energinya juga besar. Energi besar, terus suasana itu sudah mencekam. Jadi di wilayah sini kenapa dinamai Tanjakan Setan? Menurut saya seperti itu. Karena di Alas Peteng ini sudah energinya besar, sangat-sangat angker, terus kita naik dengan kemiringan yang lumayan terjal. Mungkin itu buat teman-teman ini yang
agak bingung atau gimana. Jadi biasanya kan yang umumnya pendakian ke Gunung Arjuna itu lewat Purwosari atau lewat Kebon Telawang. Nah ini jalur Karangploso. Cerita-ceritanya dari yang banyak terdengar dan memberi amanah, di situ kan ada semacam portal dimensi gaib. Jadi semakin naik itu banyak sekali portal atau terlihatnya seperti gerbang. Kalau dari pertama itu gerbang gaibnya itu sangat besar. Semakin ke atas lagi banyak gerbang kecil-kecil dan ada penjaganya. Itu kalau dari versi cerita lain yang saya dengar dan diceritakan ke saya. Dari situ di Curaciti itu ada gerbang kecil. Di situ saya sudah terbiasa dengan pamit, dengan bakar dupa dan lain sebagainya. Saya pamit dengan sopan, istilahnya kita naik ini untuk apa ya, untuk bersenang-senang, refreshing, tapi tetap kita menjaga adat-adat yang kita tahu, salam dan lain sebagainya. Di situ saya melihat gerak-geriknya itu sudah tidak seperti biasanya. Kita biasanya sejenak ngopi sambil merokok, tapi di situ kok dia terdiam. Setelah menunggu agak lama, kita jalan lagi, agak ke atas. Kok dari segi fisiknya semakin ngedrop, kita juga takut. Akhirnya sore kita putuskan untuk ngecamp. Kita nggak melanjutkan, soalnya kita melihat fisiknya sudah lumayan drop. Terus dari situ kita ngecamp di tempat yang namanya Sawaseno. Disitulah baru dia mulai terasakan lebih aneh lagi. Si Ferry ini lebih aneh lagi. Dia mual-mual, muntah-muntah, tapi nggak ada yang dikeluarkan. Karena seringnya muntah sampai nggak ada yang dikeluarkan. Mungkin hanya air liur kecil aja yang dikeluarkan. Soalnya dia muntah-muntah mulai dari jam 4 sore sampai besok sorenya lagi. Muntah-muntahnya itu. Dari awal kita menduganya cuma dia ini fisik, asam lambung naik. Tapi malamnya ini dia aneh. Dia belum cerita malamnya itu ketemu dengan apa, disanding dengan apa, ini belum cerita. Dari dia mual-mual ini si Ferry diam terus, mulai dari mual sampai besoknya lagi diam terus, nggak ada sepatah kata pun. Biasanya agak ceria lah berarti. Iya, biasanya kalau mungkin ngedrop atau apalah, hipotermia kalau anak gunung itu pasti masih bisa ngomong, tolong ambilkan air, tolong ambilkan ini, biasanya kan masih bisa seperti itu nggak ada sama sekali suara. Terus besoknya karena si fisiknya seperti ini, kita putuskan untuk tidak puncak, soalnya kita khawatirkan semakin parah. Akhirnya kita turun, ternyata si Ferry nggak mau jalan. Dia jalan sangat-sangat lemas. Jalan sedikit berapa langkah dia duduk, jalan sedikit berapa langkah dia duduk. Akhirnya kita putuskan karena nggak mau kemalaman, kita buat tandu. Nah, kita buat tandu itu masih belajar, belum ada materi tentang pandu. Dan peralatan pun kita bawa seadanya. Jadi kita cari kayu, 2 kayu, dan 2 kayu lagi pendek, kita rangkai seadanya. Untungnya kita juga bawa tali, kita rangkai dengan tali. Ternyata masih kesulitan karena medannya lumayan terjal dan berliku-liku, banyak sekali batu-batu besar. Jadi kalau belok-beloknya susah. Akhirnya kayu yang pendek depan belakang ini kita kurangi yang belakang. Akhirnya kita seret. Yang depan ini ada kayunya, yang belakang nggak ada kayunya. Jadi diseret. Seperti keleran,
akhirnya digendong sangat kelelahan juga. Akhirnya kita putuskan kembali ke tandu lagi seperti itu, diseret. Jadi ada yang pegang kanan, ada yang pegang kiri, ada yang di depan. Terus yang depan ini masih dipakai kain ditali, terus ditali di sini juga. Jadi biar tangannya ini enggak terlalu pegal, ada beban di sini dan juga ada di tangan. Yang lain kanan kiri sama belakang. Nah, yang kanan kiri itu sudah enggak menghiraukan apapun yang terjadi. Waktu itu aku sebelah kiri, kadang juga kanan. Soalnya kalau di depan enggak kuat. Posisi Ferry ini bebannya lumayan. Dan ketambahan faktor X juga, dia lebih berat lagi. Maksudnya faktor X ini kesurupan? Iya. Kesurupan ini berarti dia ini gimana? Kan kesurupan macam-macam ya Mas ya? Iya. Maksudnya kondisi Ferry waktu itu gimana? Yang ngoceh-ngoceh, diem aja, atau yang ada yang mengerang-ngerang kan? Nah, kalau si Ferry ini kategorinya kesurupan kan macam-macam. Ada yang kesurupan cuma diem aja. Dia ini kategorinya kesurupannya setengah-setengah. Jadi masih menjadi dirinya sendiri. Tapi ada yang lain ini nggak masuk. Kalau orang Jawa istilahnya amping-amping gitu Mas. Amping-amping. Amping-amping. Masih dilawan lah. Iya, jadi dia masih sebenarnya masih bisa bicara, cuma dia mungkin ngedrop dan lain sebagainya, mungkin energinya kalah, dia nggak bisa menyampaikan sesuatu. Pada waktu saking kelelahannya kita, saking takutnya kita, saya sendiri sampai bilang sama si Ferry, Fer, kalau kita tanya kondisimu, tolong dijawab dengan menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala. Berarti sudah benar-benar nggak ngomong Ferry? Nggak ngomong sama sekali. Dikasih minum makan masih? Nggak mau. Nggak mau juga? Nggak mau. Dikasih air hangat, dipaksakan dengan air hangat. Itu kan sudah saya ceritakan tadi, dari sore sampai besoknya lagi dia kan muntah-muntah. Jadi dikasih air hangat, dikasih teh, dikasih apapun, itu keluar lagi. Terus balik ke ceritanya tadi, pada waktu turun kita pulang nggak cerita sama sekali. Terus saya bilang seperti itu, kalau bisa bicara, kalau bisa menjawab, itu tolong anggukkan kepala dan gelengkan kepala. Dia menganggukkan kepala. Ya wis pinter ngono. Soalnya kita takut kalau ada apa-apa. Hati sudah berdebar-debar. Soalnya kita nggak apa-apa wis, kelelahan seperti apa, terus terperosok agar dia ini masih bisa di dalam tandu. Yang penting dia ini bisa hidup sampai di bawah. Lecet-lecet seperti apa nggak masalah, yang penting intinya sampai bawah. Akhirnya kita sementara istirahat dulu. Itu kejadiannya sampai malam. Seharusnya kita punya feeling jangan sampai berjalan itu maghrib. Itu pantangan buat kita biasanya. Jadi maghrib sampai sebelum isya ini jangan sampai ada perjalanan atau kegiatan yang istilahnya di dalam aktivitas perjalanan itu. Sebaiknya maghrib sampai menjelang isya itu kita berdiam diri dulu, santai-santai, ngopi-ngopi dan lain sebagainya. Baru kalau jalan setelah isya. Dan itu kita masih berjalan. Karena khawatirnya kalau Ferry ini ada apa-apa. Saking kelelahannya kita istirahat, terus kita lanjut lagi. Ada sinyal, kita ngabari teman-teman anggota yang ada di tim SAR. Langsung connect, membawa ambulan, medis dan lain sebagainya, membawa rekan-rekan tim pencinta alam juga untuk menyusul, tapi ternyata mereka sendiri juga tersasar. Bisa jadi karena di sini ini bukan loket resmi, terus banyak cabang-cabang, bisa juga dengan faktor X tadi. Tapi kalau saya tanya sih, pada waktu di base camp itu saya tanya, itu faktor X. Jadi
mereka mencari ini bertemu dengan pohon pisang berkerumun, terus dia terus jalan-jalan bertemu lagi dengan pohon yang sama, bentuknya juga sama. Jadi mereka cuma berputar-putar aja. Akhirnya mereka nggak jadi mencari, cuma berhenti di situ aja untuk menunggu suara atau cahaya-cahaya dari kita. Seperti itu. Terus kita turun, sampailah kita bertemu dengan mereka. Karena kita mengeluarkan suara yang keras, kita memanggil mereka. Akhirnya mereka naik, kita turun, kita bertemu. Kita sudah lemas dan nggak bisa apa-apa lagi karena fisik sudah terforsir, air juga habis. Mereka ketemu dengan kita langsung membawa air, posisinya sudah bergantian. Jadi teman-teman tim SAR dan PA ini menggantikan posisi kita cuma jalan biasa. Dan anehnya Ferry langsung bisa ngomong. Si Ferry langsung bisa ngomong. Kita bertemu itu kan di perbatasan hutan sama, kalau orang kampung bilang Tegalan. Jadi di perbatasan dia sudah bisa berbicara sambil merangkul saya. Yang dia omongkan ini yang aneh. Ruth, aku mambengi di koloni pocong. Jadi kemarin malam di dalam tenda kita bertiga, yang lain buat tenda sendiri. Katanya dia itu berdampingan dengan pocong. Jadi dia itu di tengah, saya di sebelah kiri, satu lagi teman di sebelah kanan. Katanya pocong itu di sebelah kiri, padahal itu saya. Berarti Ferry ini melihat fisik saya ini berubah menjadi pocong. Itu. Setelah dia berbicara seperti itu, dia bisa ngomong, Ruth, aku mambengi di koloni pocong. Wis, gak usah ngomong ngono, gak usah bicara seperti itu. Kita lanjut di base camp. Yang penting kamu bisa jalan, jangan ngomong aneh-aneh. Kita masih di perbatasan. Soalnya portal-portal kan banyak, portal dimensi gaib itu banyak, dan perbatasan kita keluar dari portal dimensi gaib itu kalau kita sudah sampai di kampung terakhir, namanya Boro Kampungan. Itu setelah naik sedikit di situ, kalau ada yang bisa melihat secara metafisik, itu ada gerbang yang sangat besar. Di situ portal menuju dimensi gaibnya. Untungnya kita pertama nggak berlaku aneh. Kita naik dengan salam dan dengan tata cara yang baik, juga bertafakur, istilahnya kita jalan-jalan refreshing juga dengan istilahnya mengagungi ciptaan Tuhan juga. Jadi kita nggak aneh-aneh. Cuma di sana itu walaupun kita berlaku yang baik sekalipun, masih ada yang usil-usil, masih ada yang jahil. Lah anehnya itu, saya baru pertama kali ada kategori pocong ini di gunung. Soalnya kalau versi saya pribadi, semakin kita ke atas naik gunung itu kastanya sudah berubah. Semakin tinggi kita naik, kastanya akan semakin tinggi lagi. Apalagi di Gunung Arjuna kategorinya kan kerajaan. Hampir nggak percaya, tapi setelah dari pengalaman saya sering jalan-jalan dengan si A, si B, si C, dengan anak indigo dan spiritual dan lain-lain juga, ternyata pocong itu juga ada di sana. Nah, kembali lagi setelah ceritanya si Ferry itu, dia bisa jalan, kan nggak jalan sama sekali. Baru di perbatasan itu dia mau jalan sambil berucap seperti itu tadi. Akhirnya tak bilang, nggak usah cerita-cerita yang aneh-aneh, kita ceritakan di base camp, soalnya ini masih di hutan. Nah, setelah hampir kita keluar dari dimensi tadi, hampir masuk kampung, dia roboh, dia tumbang.
sebelumnya sudah bisa ngomong, bisa berdiri, tiba-tiba tumbang lagi. Kalau saya menduga itu energinya sangat-sangat diforsir. Jadi di dimensi sana itu energi di sini kan, di sana kan nggak sama. Jadi energi di sana mungkin masih terkontaminasi. Terus setelah keluar dari situ, energi murni dia pribadi yang dia kendalikan. Jadi dia sudah lepas, langsung dia lemas, langsung kita gotong. Ada yang mungkin bisa energi, kita bantu dengan energi. Karena kita bawa ambulan dan obat-obat yang lain, langsung kita tangani secara medis. Jadi gabung-gabung, ada yang main energi, ada yang main medis. Langsung kita kembali ke base camp. Base camp juga dekat dari kampung, sekitar setengah jam. Di base camp dia sudah bisa ketawa-ketawa, sudah bisa guyon, sudah bisa ketawa-ketawa, sudah bisa ngopi, terus dikasih bakso, dikasih gorengan, seperti biasanya makan enak sekali. Langsung doyan gitu ya? Langsung doyan. Padahal sebelumnya dari kemarin sampai malam ini, dia itu muntah-muntah terus. Setiap berapa menit sekali dia muntah, tapi pada waktu sudah ada di base camp, sudah seperti manusia biasa, normal. Entah ini positif atau negatifnya yang diperoleh dari dropnya, semakin lama mata batinnya semakin terbuka. Jadi dia di rumah bisa melihat yang lain-lain. Di gunung goib gitu. Iya. Sebelumnya nggak bisa. Sebelumnya nggak bisa sama sekali. Jadi di gunung A, di gunung B, di gunung C, dia melihat ini, melihat ini, melihat ini. Di rumah dia melihat ini. Dia semakin terlatih kepekaannya. Seperti itu. Semenjak kejadian di Gunung Semeru itu ya? Semenjak itu. Nah, kejadian yang sama pun di Gunung Arjuna seperti kisahnya si Ferry ini pernah terjadi di kejadian pendakian juga. Korban namanya Alfi. Ini teman-teman kita juga, tapi dia masih junior, dulunya masih kita latih. Itu antara sengaja dan nggak sengaja. Jadi nggak sengajanya itu kita istilahnya refreshing dan lain sebagainya. Sengajanya saya punya niatan untuk meneliti ada kejadian apa lagi. Soalnya kalau anak-anak lereng gunung sendiri kalau naik insya Allah nggak ada apa-apa. Nah aku nyoba beberapa teman dari luar kota. Jadi pendakian itu ada anak Blitar, Lamongan, sama Panjen. Ada kejadian apa ini? Nah ternyata kejadiannya juga sama seperti Ferry. Satu anak yang namanya Alfi ini, dia kerasukannya juga setengah-setengah. Terus keluar dari portal dimensi gaib menuju kampung, dia juga lemas juga. Sama persis seperti Ferry. Cuma kejanggalannya di awal-awal bedanya itu, si Alfi ini buat kesalahan. Dia metik bunga Edelweiss. Nah itu saya sudah bilang jangan. Ternyata dia petik. Dan yang dia petik itu kok ya yang aneh. Dia metik cuma 3, kecil-kecil, cuma 3. Katanya dia bentuknya kok unik, kok tertarik. Padahal bunga Edelweiss saya kira juga sama. Tapi dia tertarik dengan 3 tangkai Edelweiss itu. Dia kan bilangnya dari kejauhan. Mas boleh petik ini? Gak usah, itu dari kejauhan. Ternyata saya bilang seperti itu, nggak digubris, dia tetap petik. Nah, seharusnya kita turun, ini ada pertigaan, ini lewat arah Punten Batu. Tapi dia kok terus, jarak kita memang lumayan panjang, dia kok terus, saya diam aja. Soalnya kalau kita terus, kita akan mencapai ke jalur Karangploso, nggak apa-apa lah. Jadi nggak usah tak bilang. Sampai bawah, kok aneh. Dia baru nyadar kalau ini bukan jalurnya. Baru bilang lah, Mas kok bukan jalurnya? Seharusnya kan kita lewat Punten. Ya wis nggak apa-apa. Tak pikir kamu mau pengen lewat Karangploso, jadi tak ikutin aja. Ya saya kembali aja Mas. Nggak usah, ini sudah terlalu jauh. Lewat Karangploso aja. Nah, lewat Karangploso, lewat tempat yang sama seperti Ferry tadi. Terus di perjalanan ini
agak aneh juga, kok perjalanan panjang sekali sampai akhirnya malam melewati maghrib juga. Setelah melewati maghrib dia ngedrop juga, tapi untungnya dia masih bisa jalan. Jadi dia jalan ini ngerangkul temennya, jalannya nggak kuat tapi untungnya masih bisa jalan. Lemes sekali. Pada waktu mendekati dengan portal dimensi gaib itu dia sudah lemas, langsung digotong ke kampung terakhir itu. Dia masih bisa bicara tapi bicaranya aneh. Bicaranya seperti ini, "Mas, kok kudu jalur iki, kok manuke kok sik melok." Nah, jadi dia berpikir ini bukan jalurnya, terus kok masih ada burung yang ikut. Soalnya dari atas setelah dia metik itu dia merasakan ada sosok burung yang mengikuti. Nah, kalau dari cerita-cerita pendaki lain kan bisa menyerupai burung, bisa menyerupai macan seperti itu kan. Nah, ini kategorinya burung. Kok burung itu ngikuti dia terus gitu. Nah, kalau pikiran saya, kita sudah keluar dari dimensi. Mungkin setelah ini kita ke base camp sudah selesai semuanya, seperti Ferry. Ternyata enggak. Kalau si Alfi ini enggak. Ada kesamaan juga ada perbedaan. Kalau si Alfi setelah sampai base camp dia masih lemas. Tapi dikasih makan, dia masih mau makan. Terus beberapa jam kemudian dia sudah seperti sedia kala, seperti itu. Tapi si sosok ini ternyata dari kejadian itu sering ke tempat base camp itu. Ada yang pernah bertemu, ini orang lain, kategorinya orang lain pernah bertemu sosok ini dalam bentuk wujud. Ada yang tanya sama saya, "Mas, tadi pagi kok aku melihat burung anis gunung. Anis gunung ini kan nggak ada di sini, di kampung sini atau di wilayah sini kan nggak ada anis gunung. Anis gunung kan tepatnya ya di gunung. Anis gunung itu bentuknya ya seperti burung anis yang lain, tapi di sini warnanya oranye. Dia bertemu itu di depan base camp. Kok ada bentuk itu di situ? Wujud apa enggak? Wujud, Mas. Kok aneh?" Jadi ada perbedaannya seperti itu. Kalau Ferry langsung tersadar dan nggak ada kejadian apa-apa, tapi kalau si Alfi kejadiannya seperti itu, sosok burung yang selalu mengikuti. Dan ada lagi satu sosok perempuan, katanya sih perempuan dengan pakaian serba hijau dengan selendang hijau juga. Seperti itu kisah yang bisa diceritakan tentang Ferry dan Alfi. Dari sekian puluh kali sampai naik gunung kan dari 2003 ya? Dari 2003. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Kalau pesan-pesan saya untuk teman-teman pendaki atau mungkin spiritual yang naik gunung, itu yang paling utama pasti soal sampah. Sebisa mungkin sampah kita bawa turun, jangan ditanam. Soalnya kalau kita tanam itu berpuluh-puluh tahun untuk terurai. Jadi kita bawa turun, kita bakar di tempat kita masing-masing. Soalnya yang sering kejadian, yang sering berinteraksi, mereka-mereka yang merasuki itu yang sering menyampaikan soal kebersihan. Jangan membuang sampah di tempat kita. Mereka yang bilang seperti itu, jangan buang sampah di tempat kita kalau ingin nggak ada apa-apa. Jadi nomor 1 sampah, nomor 2 jangan sampai melakukan hal yang aneh-aneh, apalagi mohon maaf mesum. Itu karena kejadian itu juga masih banyak, entah di gunung, entah di pantai, itu juga banyak. Jadi yang mereka yang tidak terlihat oleh mata, ini saya pribadi sering
tersampaikan kata-kata jangan buang sampah dan berbuat mesum di area yang sakral seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Rudi sudah mau berbagi cerita di Plaur TV. Insya Allah kalau sampean inget-inget cerita kan dari 2003 nih, siapa tahu keinget cerita yang aneh-aneh lagi, yang horor-horor lagi, bisa kita undang lagi. Tidak keberatan kan? Siap. Oke. Teman-teman terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa subscribe channel Mas Rudi. Namanya apa Mas channelnya Mas? Mbah Smile. Mbah Smile. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.